Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Irfan Fauzi, Muhammad Ariski Nur Alfian, Egi Dea Safira, dan Heni Kuswari. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hidrosfer. Baik, jadi yang pertama mengenai pengertian hidrosfer. Hidrosfer sendiri adalah sebuah lapisan air yang menyelimuti kerak bumi yang disebabkan karena hal demikian dalam berbentuk cair. Hidrosfer sendiri berasal dari kata hydro yang mempunyai makna air, serta syai'ra yang mempunyai makna sebuah lapisan permukaan bumi yang ditutupi oleh air. Lapisan yang menutupi permukaan ini disebut hidrosfer. Dengan demikian, bisa atau dapat dikatakan pula bahwa hidrosfer ini adalah sebuah lapisan air sumber kehidupan utama bagi umat manusia. Hidrosfer sendiri merupakan sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi, baik yang berupa lautan atau samudra maupun air yang ada di daratan. Hidrosfer ini mempunyai beberapa cabang dari ilmuwan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, potamologi. Potamologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari air yang mengalir pada permukaan bumi serta sungai. Lalu, limnologi. Limnologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai air yang menggenang di permukaan bumi serta danau. Ketiga, hidrologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang terdapat di bawah bumi dan tanah. Yang keempat, kriologi, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai salju serta es. Lanjut, hidrometeorologi. Hidrometeorologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai faktor-faktor meteorologi. Lalu, adapun juga macam-macam permukaan air dalam hidrosfer, antara lain yang pertama, perairan sungai. Perairan sungai ini adalah sebuah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya yang nantinya bermuara pada laut, sehingga air sungai ini lebih besar bersumber dari lapisan dari mata air tanah. Pada umumnya, air sungai ini bisa atau dapat mencapai lebih banyak terdapat disebabkan karena hal ini disebut sebagai cerik serta wadi. Pada saat hujan, hidrosfer ini disebabkan karena banyak meresap ke dalam tanah dari permukaan air laut kembali ke atmosfer. Yang kedua, perairan air laut. Perairan air laut ini adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin, serta hal ini melingkupi semua air yang berada pada laut. Perairan air laut mempunyai beberapa peranan sebagai penyedia air di dunia dan juga sekaligus unsur yang utama di dalam suatu proses siklus hidrologi. Contohnya seperti pesisir dan pantai. Terus poin A, pesisir. Pesisir merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut, dan juga merupakan sebagian dari daerah yang menjadi batas wilayah antara wilayah laut dengan daratan. Pesisir ini bisa atau dapat diklasifikasikan ataupun dikelompokkan yakni sebagai berikut. Pesisiran daratan, yaitu wilayah pesisir yang mengalami proses pengangkatan yang semula dari bawah laut. Lalu pesisir daratan aluvial, yaitu pesisir yang berbentuk oleh pengendapan aluvium yang berasal dari daratan serta dicirikan dengan bentuk lereng yang landai. Terus yang ketiga, pesisir pulau penghalang, yaitu pesisir dengan perairan dangkal,
serta lepas pantai yang sangat luas dan terpisah dari lautan oleh pulau penghalang. Lalu yang kedua pantai. Pantai ini merupakan perbatasan daratan dengan lautan yang seolah membentuk sebuah garis pantai yang terdiri dari pasir serta terdapat di wilayah pesisir laut. Beberapa jenis pantai yang dapat kita temui. Yang pertama, pantai landai. Pantai yang bentuknya hampir rata dengan adanya permukaan laut, serta pantai curam, pantai yang bentuknya itu curam yang disebabkan karena adanya pegunungan dengan lereng yang curam serta membentang di sepanjang pantai yang menghadap serta berbatasan ke laut. Yang ketiga, pantai karang. Pantai yang terbentuk oleh akibat adanya sebuah erosi yang disebabkan oleh adanya arus laut. Yang terakhir, pantai bakau. Pantai yang ditutupi oleh hutan bakau atau tanaman bakau yang banyak terdapat pada daerah tropis serta banyaknya lumpur di sekitar pantai dan juga sering tergenang air terutama pada saat pasang naik. Yang ketiga yaitu perairan darat. Hidrosfer perairan darat ini adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal dari permukaan bumi dan juga berbagai air yang terdapat di sungai atau danau, merupakan seluruh tubuh perairan yang terjadi serta berada di daratan. Jenis-jenis perairan darat diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sungai. Sungai terbentuk dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah, adalah sebagian besar membentuk aliran permukaan. Aliran permukaan ini mengalir ke tempat yang lebih rendah ini menuju ke parit, selokan, serta anak sungai. Sungai mengalir dengan kemiringan yang berbeda-beda. Di daerah hulu, sungai ini lebih curam, sedangkan untuk di daerah hilir, sungai datar serta lebih berkelok-kelok. Danau cekungan luas yang permukaan bumi yang terisi oleh air serta terbentuk akibat adanya proses tektonik atau juga vulkanik. Air danau ini dapat berasal dari air sungai, air tanah, air hujan, atau juga mata air yang bermuara di cekungan tersebut. Dengan berdasarkan proses terjadinya, danau ini terbagi menjadi dua, yaitu danau alami serta danau buatan. Air tanah ini adalah air yang berada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah. Sebesar 97% air tawar terdiri dari air tanah. Air tanah ini bisa atau dapat ditemukan di bawah gurun yang sangat kering atau juga di bawah tanah yang tertutup oleh lapisan salju. Rawa. Rawa merupakan tanah basah yang sering digenangi air, yang disebabkan karena letaknya yang relatif rendah. Rawa ini biasanya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang batangnya lunak, atau juga rumput-rumputan. Terdapat dua jenis rawa, yakni rawa di daerah pedalaman yang berisikan air tawar, serta rawa yang disebabkan oleh pasang naik dan juga pasang turun yang berisi air asin. Unsur-unsur hidrosfer. Bumi merupakan sebuah planet yang ada di tata surya, sekaligus merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh manusia. Selain itu, bumi juga merupakan satu-satunya planet yang mempunyai kandungan air paling banyak. Permukaan planet bumi ditutupi oleh dua bentuk permukaan, yakni daratan dan juga perairan. Daratan berupa pulau-pulau dan juga benua, sementara perairan berupa samudra, macam-macam laut, dan juga perairan-perairan yang ada di daratan seperti danau. Adapun permukaan yang berbentuk perairan ini juga bisa berwujud es maupun salju. Hal ini tergantung pada cuaca masing-masing. Semua permukaan bumi yang berbentuk perairan dinamakan sebagai hidrosfer, sehingga kita menyebut laut, samudra, danau, sungai, waduk, dan lain sebagainya sebagai hidrosfer. Hidrosfer sangat banyak menyusun permukaan bumi. Bahkan apabila kita bandingkan antara perairan dan daratan, bumi lebih didominasi oleh perairan. Oleh karena itulah bumi ini didominasi oleh warna biru daripada warna yang lainnya.
Perairan yang ada di bumi ini murni berupa samudra ataupun laut, maupun berupa perairan yang terletak di daratan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai hidrosfer, agar nantinya kita lebih mengenal dan juga lebih memahami mengenai apa itu hidrosfer dan hal-hal apa saja yang perlu untuk kita ketahui. Hidrosfer merupakan sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi, baik yang berupa lautan atau samudra maupun air yang ada di daratan. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada hidrosfer terbagi sebagai berikut. Yang pertama, unsur angin. Unsur angin adalah sesuatu sumber yang menentukan sebuah kekuatan temperatur dari udara atau juga pada kondisi uap air di suatu tempat. Yang kedua, unsur awan. Unsur awan ini adalah kumpulan dari beberapa sumber titik air atau es dengan jumlah yang sangat banyak, ataupun juga merupakan bagian dari inti kondensasi tanah. Yang ketiga, unsur air dan tanah. Unsur air dan tanah ini adalah sesuatu pergerakan air yang di dalam tanah, sehingga mempunyai beberapa lapisan sumber batu pasir dengan lapisan akuifer. Yang keempat, unsur evaporasi. Unsur evaporasi ini adalah sebuah unsur yang bersumber dari peristiwa atau kejadian dari terjadinya perubahan air itu menjadi uap permukaan tanah. Unsur evapotranspirasi ini adalah gabungan dari beberapa sumber penguapan air dan tanaman ke permukaan bumi, kemudian meresap ke dalam tanah. Yang kelima adalah unsur kondensasi. Unsur kondensasi ini adalah sebuah proses perubahan pada uap air untuk menjadikan pendinginan atmosfer. Yang keenam yaitu unsur presipitasi. Unsur presipitasi ini adalah sesuatu bentuk cairan yang bersumber dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang ketujuh yaitu unsur runoff, yaitu sebuah pergerakan air yang meresap ke dalam tanah pada tempat-tempat tertentu. Yang kedelapan, unsur tubuh air. Unsur tubuh air ini adalah bagian air yang dapat beberapa macam sumber seperti sungai, rawa, danau, waduk, serta lain sebagainya. Macam siklus hidrosfer. Untuk mengenali sesuatu hal, semuanya akan dimulai dari pengertian hal tersebut. Adapun pengertian dari hidrosfer sendiri merupakan sebuah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer sendiri berasal dari kata hidros yang mempunyai sebuah arti sebagai air dan sfer yang berarti lapisan. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi laut atau samudra dan juga danau, air tanah atau bahkan uap air yang terdapat di lapisan udara. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sebenarnya peranan hidrosfer ini sangatlah penting. Hal ini karena manusia tidak dapat hidup tanpa adanya air. Dan tahukah Anda bahwasanya air yang ada di bumi ini sejatinya jumlahnya adalah stabil. Bumi sebagai tempat kita tinggal memiliki berbagai hal yang menarik yang dapat kamu pelajari seperti jenis hewan, tumbuhan, kota besar, dan masih banyak lagi yang dibahas pada buku Ensiklopedia Junior. Sehingga perlu kita ketahui bahwasannya lapisan hidrosfer yang menyelimuti bumi ini mengalami suatu siklus atau pemutaran. Adapun siklus atau pemutaran hidrosfer ini dinamakan sebagai siklus hidrologi. Adapun macam-macam dari siklus hidrologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek. Jenis daur atau siklus hidrologi yang pertama adalah siklus air pendek. Siklus air pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Proses siklus pendek ini biasanya terjadi di laut. Proses terjadinya siklus pendek ini dikarenakan air laut mengalami evaporasi atau penguapan yang disebabkan oleh sinar matahari. Ada beberapa proses siklus air pendek ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama,
Air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena adanya panas dari sinar matahari. Yang kedua, uap air dari evaporasi atau penguapan ini naik ke atas sampai pada ketinggian tertentu. Yang ketiga, uap air yang ada di atas ini akan mengalami sebuah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Yang keempat, awan yang terbentuk ini semakin lama akan semakin besar, maka turunlah sebagai hujan di atas air laut. Yang terakhir, air yang turun ini akan kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi atau sebuah penguapan lagi. Yang selanjutnya yaitu siklus hidrologi sedang. Setelah ada daur atau siklus hidrologi pendek, selanjutnya ada daur atau siklus hidrologi sedang. Siklus atau daur hidrologi sedang ini merupakan daur yang terjadi karena air laut mengalami evaporasi atau penguapan menuju atmosfer dalam bentuk uap air dikarenakan oleh panas matahari. Secara umum, proses siklus atau daur ulang hidrologi sebagai berikut. Yang pertama, air laut mengalami evaporasi atau penguapan menuju ke atmosfer dalam bentuk uap air dikarenakan adanya pemanasan dari sinar matahari. Yang kedua, angin yang bertiup atau membawa uap air ini menuju ke arah daratan. Yang ketiga, ketika sampai pada ketinggian tertentu, uap air yang berasal dari evaporasi atau penguapan air laut, sungai, dan danau akan berkumpul semakin banyak di udara. Yang keempat, suatu ketika uap-uap ini yang berkumpul tersebut akan mengalami kejenuhan dan mengalami kondensasi dan kemudian akan menjadi hujan. Yang terakhir, air hujan yang jatuh di daratan ini kemudian akan mengalir ke parit, selokan, sungai, danau, dan akan menuju ke laut lagi. Yang selanjutnya yaitu siklus hidrologi panjang. Kita telah mengetahui penjelasan dan juga tahapan-tahapan dari siklus atau daur pendek dan sedang. Selanjutnya ada siklus atau daur hidrologi panjang, sama dengan siklus pendek dan juga sedang. Siklus panjang ini juga dimulai karena adanya penguapan atau evaporasi dari air laut akibat panas atau penyinaran oleh matahari. Untuk prosesnya ada beberapa. Yang pertama, panas matahari yang menyinari bumi atau menyebabkan air laut dan juga permukaan yang berbentuk air mengalami penguapan atau evaporasi yang berbentuk uap air. Yang kedua, angin yang berhembus akan membawa uap air tersebut ke arah daratan atau bergabung bersama dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, dan juga tubuh perairan lainnya, serta hasil transpirasi dari tumbuhan. Yang ketiga, uap air ini akan berubah menjadi awan dan turun sebagai presipitasi atau hujan. Yang keempat, air hujan yang jatuh sebagian akan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi menjadi air tanah. Yang terakhir, sebagian air hujan ini diserap oleh tumbuhan dan sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah menuju parit, selokan, sungai, danau, dan selanjutnya akan bermuara ke laut. Anggota hidrosfer. Hidrosfer merupakan sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi, baik yang berupa lautan atau samudra maupun air yang ada di daratan. Adapun macam-macam permukaan air, seperti yang pertama, perairan yang ada di daratan meliputi air tanah, yaitu air yang berasal dari salju, hujan, ataupun bentuk curahan lainnya yang meresap ke dalam tanah dan terpampang dalam lapisan kedap air. Air permukaan merupakan wadah air yang terdapat di permukaan bumi. Air permukaan ini meliputi sungai, danau, dan rawa. Yang selanjutnya, perairan laut atau samudra. Perairan laut atau samudra ini merupakan air yang berasal dari lautan atau samudra yang berupa air
yang mengandung garam atau air asin, yang selanjutnya gletser, es dan salju. Hidrosfer tidak selalu berupa air, namun bisa juga berupa gletser, es maupun salju. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.